Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita sambut dan jalani hari baru yang dikaruniakannya. Dalam iman pengharapan kita percaya bahwa kita terus dituntun ditopang oleh kuasa Tuhan. Pagi ini tersedia bagian firman Tuhan menjadi sumber pengharapan kita yang tentunya akan menuntun kita sepanjang hari ini. Firman-Nya berkata dalam Injil Markus pada pasalnya yang ke-9 ayat 31-34 berkata demikian. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, istilah dikacangin atau dicuekin saat kita sedang berbicara tentu rasanya tidak enak. Mengapa? Karena hal tersebut muncul dari sikap lawan bicara kita sehingga kadang kita menjadi baper. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab mengapa orang lain tidak merespon perkataan atau obrolan kita. Di antaranya pertama, mungkin karena timingnya atau waktunya kurang tepat, sehingga lawan bicara kita sedang merasa terganggu oleh karena kesibukannya. Kedua, mungkin karena topik atau pembicaraannya tidak terlalu diminati, sehingga dirasa tidak menarik bagi mereka, apalagi jika topik tersebut diulang-ulang. Ketiga, mungkin karena suasana hati lawan bicara sedang bad mood. Atau mungkin yang keempat, kita terlalu membesar-besarkan sehingga dinilai sebagai orang yang sombong sehingga mereka malas untuk membahasnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan pagi ini menampilkan sikap di mana para murid-murid Tuhan Yesus sepertinya tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjelang penderitaannya. Dan jika kita perhatikan ke ayat 34, penyebab mereka tidak memberi respon atas curahan hati Tuhan Yesus adalah sebenarnya bukan hanya karena mereka tidak paham, tetapi tentu saja juga lebih tepatnya mereka lebih fokus pada apa yang mereka perdebatkan. Dan lebih hebatnya lagi, mereka mempertengkarkannya. Topiknya yaitu mereka sedang mencari siapa yang terbesar di antara mereka. Dengan kata lain, mereka lebih fokus pada diskusi, pada obrolan yang bagi mereka mungkin lebih menarik, lebih penting dan lebih mendatangkan keuntungan daripada mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dari sikap murid-murid ini Bapak Ibu Saudara-saudara nampak juga bahwa mereka tidak peduli. Mereka tidak menunjukkan respon empati pada Tuhan Yesus, padahal mereka adalah orang-orang yang dalam kesehariannya selalu ada dan dekat dengan Tuhan Yesus. Dan tentunya ini juga menunjukkan bahwa sikap para murid adalah sikap di mana mereka mulai tergoda oleh hikmat duniawi. Bapak Ibu Saudara-saudara, poin penting untuk kita refleksikan dan menjadi sumber hikmat untuk mengubah kualitas diri dan kualitas hidup kita di hadapan Allah saat ini, saya mengajak untuk merenungkan beberapa hal, yaitu pertama, sikap para murid Tuhan Yesus sesungguhnya adalah cerminan hidup sikap keberimanan kita kepada Tuhan dalam keseharian kita pada umumnya. Baik itu kita secara pribadi maupun persekutuan, di mana kita justru lebih sibuk
dengan memperguncingkan hal-hal yang kita anggap lebih menarik untuk diobrolkan, lebih penting, bahkan lebih menguntungkan daripada mendengarkan suara Tuhan. Maka sedekat dan sekeras apapun Tuhan bersuara, kita tidak bisa meresponnya seperti yang Tuhan kehendaki. Kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam tubuh persekutuan atau gereja memang terdapat orang-orang yang seolah-olah sibuk mengikuti Tuhan Yesus, seperti rajin dalam pelayanan, rajin dalam kegiatan-kegiatan peribadatan. Namun sesungguhnya tidak semua dari mereka memiliki motivasi yang benar, karena motivasinya bisa saja lebih pada mencari kepentingan duniawi seperti mencari materi, mengejar kedudukan, posisi, dan seterusnya. Maka jangan heran jika aktivitas pelayanan sehari-harinya dengan sesamanya dalam persekutuan, bahkan dalam gereja sekalipun, diwarnai dengan pertengkaran, diwarnai dengan perselisihan dengan sesamanya, yaitu untuk mencari pembenaran, untuk mencari siapa yang pantas, mencari siapa yang layak, siapa yang lebih berjasa, dan tentunya juga siapa yang lebih hebat dalam pandangan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas kebenaran firman-Mu. Saat Tuhan telah menyapa kami dengan kuasa-Mu, mampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami lebih dalam lagi tentang pentingnya mendengarkan suara Tuhan. Ajarkan kami untuk memiliki kepekaan secara rohani. Karena ketika kami memiliki kepekaanlah, maka empati kami akan bertumbuh. Kami berempati terhadap kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan. Bahkan juga kami mampu berempati terhadap hal-hal yang digumuli dan dirasakan oleh sesama-sesama kami. Sepanjang perjalanan hidup kami secara khusus hari ini, kami mau meletakkan di dalam hikmat-Mu. Tuhan menuntun kami seperti yang Engkau mau. Ya Allah, pagi ini kami hendak berdoa untuk setiap pribadi saudara-saudara kami, umat-Mu yang sedang memiliki pergumulan. Baik itu pergumulan sakit penyakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di tengah-tengah keluarga, bahkan mereka yang harus bolak-balik menjumpai tenaga medis, berkonsultasi dengan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Kepadamu kami bermohon Tuhan, lawatan kuasa-Mu menjamah, menguatkan, bahkan menyembuhkan mereka. Kami berduka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mengalami keterpisahan melalui kematian dengan orang-orang yang mereka kasihi. Saat ini mereka bersedih, duka cita menyelimuti batin mereka, bahkan menyelimuti keluarga besar mereka. Mari Tuhan Allah hiburkan, kuatkan dalam pengharapan iman mereka kepadamu. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan sampai pada pagi ini. Karenanya kami juga bersyukur atas anugerah Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, termasuk saudara-saudara kami yang mengalami sukacita oleh karena berbagai macam keberhasilan. Mari Tuhan Allah tuntun mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan, mengenal cinta kasih Tuhan, sehingga mereka mampu merespon kebaikan-kebaikan Tuhan dengan meningkatkan kualitas hidup lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, berkati Topang dan juga lindungi tumbuh kembangnya anak-anak kami, putra-putri kami, cucu-cucu kami. Dalam masa-masa perkembangan mereka, pertumbuhan mereka, bahkan dalam gumul juang mereka di bangku pendidikan mereka masing-masing, karena kami percaya kehidupan mereka berada dalam kedaulatan tangan kasih Tuhan. Seluruh perjalanan hidup kami hari ini kami bawa di dalam satu pengharapan. Tuhan Allah lah yang menjadi sang pandu kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.